Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felita Mahdia Devianti dengan NIM terakhir 074. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang perbaikan kuis kimia analisis dasar. Nomor satu, berikut ini peranan analisis kimia di bidang farmasi yang kurang tepat adalah mengawasi percikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan pada pasien. Penjelasannya, analisis kimia fokus pada evaluasi mutu, keamanan, kandungan zat dari bahan obat. Mengawasi percikan obat adalah tugas apoteker klinis, bukan fungsi utama analisis kimia. Nomor 2, suatu senyawa kimia yang akan dianalisis dalam suatu sampel disebut analit. Penjelasannya, analit adalah zat atau senyawa dalam sampel yang menjadi fokus analisis untuk diukur atau diidentifikasi. Nomor 3, metode analisis yang bertujuan menentukan identitas sampel adalah analisis kualitatif. Penjelasannya, analisis kualitatif bertujuan untuk mengetahui jenis atau identitas suatu zat dalam sampel tanpa memperhatikan jumlahnya. Nomor 4, metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stokiometri pasti untuk mengetahui identitas dan/atau jumlah senyawa dalam sampel disebut metode analisis klasik. Penjelasannya, analisis klasik melibatkan reaksi kimia langsung seperti titrasi atau pengendapan dengan perhitungan stokiometri untuk menentukan jumlah zat secara pasti. Nomor Nomor 5, berikut ini merupakan contoh analisis semi kuantitatif adalah uji nyala pada kation. Penjelasannya, uji nyala hanya memberikan perkiraan jumlah kation logam berdasarkan intensitas warna nyala, bukan nilai pasti, sehingga termasuk semi kuantitatif. Nomor 6, berikut ini yang termasuk metode analisis kimia modern adalah spektrofotometri UV vis. Penjelasannya, spektrofotometri UV vis merupakan metode analisis modern berbasis instrumen untuk mengukur konsentrasi zat berdasarkan serapan cahaya. Nomor 7, berikut ini termasuk ke dalam reaksi kering analisis kualitatif kecuali adalah reaksi kimia dengan reagen. Penjelasannya, reaksi kering tidak menggunakan reagen cair. Reaksi kimia dengan reagen termasuk reaksi basah, bukan reaksi kering. Nomor 8, fungsi penggunaan HCl pekat pada uji nyala. Untuk membersihkan kawat nikel krom. Penjelasannya, HCl pekat digunakan untuk membersihkan kawat logam dari kotoran atau ion yang menempel agar tidak mengganggu hasil warna nyala saat pengujian. Nomor 9, berikut ini kation yang memberikan warna hijau kekuningan pada uji nyala adalah barium. Penjelasannya, warna nyala khas untuk barium adalah hijau kekuningan. Uji nyala digunakan untuk identifikasi ion logam berdasarkan warna api. Selanjutnya, nomor 10. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar dari reaksi pengendapan adalah pada reaksi pengendapan, reagen tidak boleh berlebih kecuali dinyatakan khusus karena dapat menyebabkan melarutnya sebagian endapan pada beberapa sampel. Penjelasannya, reagen berlebih bisa menyebabkan pembentukan kompleks yang larut, sehingga sebagian endapan justru larut kembali. Oleh karena itu, jumlah reagen harus sesuai prosedur. Nomor 11, pemeriksaan ion logam kation dalam larutan biasanya diawali dengan mengelompokkan beberapa golongan kation dengan metode HCl. Penjelasannya,
HCl encer digunakan dalam analisis kation golongan satu untuk mengendapkan ion Ag, Pb, dan Hg sebagai klorida yang tidak larut dalam air. Nomor 12. Berikut ini tahapan analisis senyawa anorganik untuk blank identification yang benar adalah B. 1. Pemeriksaan pendahuluan. 2. Pemeriksaan ion logam atau kation dalam larutan. 3. Pemeriksaan anion dalam larutan. 4. Kesimpulan. Penjelasannya, urutan logis analisis adalah mulai dari pemeriksaan awal atau warna, bau, sifat, lalu identifikasi ion kation, kemudian anion, baru ditarik kesimpulan. Nomor 13. Berikut ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan pada pemeriksaan anion adalah C. Pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat. Penjelasannya, asam sulfat encer atau pekat digunakan karena reaksi awal dengan anion seperti karbonat, nitrat, atau sulfit akan menghasilkan gas khas yang bisa dideteksi secara visual atau baunya. Nomor 14. Pada reaksi analisis golongan kation, klasifikasi penggolongan kation berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen di bawah ini kecuali adalah C. H2SO4. Penjelasannya, H2SO4 tidak digunakan dalam pengelompokan kation. Reagen yang biasa digunakan adalah HCl, H2S, NH42S, dan NH42CO3. Nomor 15. Apakah senyawa yang menghasilkan endapan putih pada reaksi penggolongan satu yang tidak larut dalam air? D. AgCl. Penjelasannya, AgCl tidak larut dalam air dan HCl encer dan menghasilkan endapan putih, ciri khas dari ion Ag dalam pengujian kation golongan satu. Nomor 16. Berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? B. CuS dengan endapan warna hitam. Penjelasannya, Cu bereaksi dengan H2S membentuk CuS tembaga 2 sulfida berwarna hitam sebagai ciri khas dalam uji kation dengan H2S. Nomor 17. Berikut ini manakah kation yang termasuk golongan 2A? A. Bi. Penjelasannya, kation golongan 2A adalah kelompok kation yang bereaksi dengan hidrogen sulfida atau H2S dalam suasana asam, membentuk endapan yang tidak larut. Kation-kation ini dapat dibedakan menjadi dua subgolongan berdasarkan sifat-sifatnya terhadap reaksi tertentu, yaitu subgolongan tembaga dan subgolongan arsenik. Nomor 18. Reagen apakah yang digunakan pada penentuan golongan 3 sehingga membentuk endapan sulfida? B. NH4Cl ditambah NH4OH ditambah H2S. Penjelasannya, kation golongan 3 seperti Fe, Al, Cr membentuk endapan sulfida dalam suasana basa. Oleh karena itu, digunakan larutan NH4Cl atau buffer, NH4OH atau basa, dan H2S sebagai sumber ion sulfida. Selanjutnya, nomor 19. Berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? D. AlOH3 dengan endapan berwarna putih. Penjelasannya, pada reaksi di soal disebutkan bahwa Al bereaksi dengan S, tapi dalam larutan berair terdapat H2O. Ion sulfida atau S akan mengalami reaksi hidrolisis sebagai berikut. Lalu ion OH yang terbentuk inilah yang akan bereaksi dengan Al, membentuk endapan AlOH3 atau aluminium hidroksida, bukan Al2S3. Selanjutnya, nomor 20.
Reagen berikut dapat digunakan untuk membedakan Pb2+ dengan Hg+, di mana pada Pb2+ akan terbentuk endapan berwarna kuning dan pada Hg+ akan terbentuk endapan berwarna hijau. Reagen manakah yang dimaksud? Ki, CED-Ki. Penjelasannya, Pb2+ ditambah 2I. Hasilnya 2Pb, 2Pbi2 atau endapan kuning. Hg2+ ditambah 2I, hasilnya Hg2I2, endapan hijau. Sehingga reagen Ki atau kalium iodida mampu membedakan keduanya berdasarkan warna endapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.